Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di channel ICT. Kali ini saya akan membagikan tips untuk mencari tempat terapi buat anak kita. Tentunya dalam hal ini adalah terapi untuk anak berkebutuhan khusus ya. Oke, untuk mengetahui tips berikut ini, jangan lupa silakan like, subscribe, dan komen. Untuk tips mencari tempat terapi untuk anak berkebutuhan khusus kita, di antaranya adalah 1. Carilah pusat terapi yang melayani sesuai diagnosa anak kita. Misalnya anak kita terdiagnosa ASD, berarti carilah pusat terapi yang memberikan layanan untuk anak dengan ASD. Kalau anak kita Down syndrome, berarti carilah tempat terapi tersebut yang memang melayani anak dengan Down syndrome. Untuk anak yang belum terdiagnosa, namun karena kurangnya informasi, kemudian kendala tempat untuk diagnosa dan sebagainya, tanyakan kepada pihak tempat terapi tersebut apakah sebaiknya yang kita lakukan, pihak pusat terapi apakah bersedia untuk mendatangkan profesional terkait dengan mengasesmen untuk segera mendiagnosa anak kita, atau anak kita tetap dirujuk untuk menemui profesional di tempat lain. Misalnya harus dirujuk ke profesional yang ada di rumah sakit atau tempat tumbuh kembang lainnya. Jadi kalau memang tempat pusat terapi tersebut menyediakan layanan untuk asesmen dan mendiagnosa anak, tentu lebih sangat membantu sekali untuk orang tua yang kesulitan dengan hal tersebut. Kemudian yang kedua, tidak jauh dari domisili. Kenapa ini penting? Ya, karena ini sangat berpengaruh dengan efektivitas terapi. Misalnya kalau jauh, tentu dalam perjalanan anak kita akan merasa capek. Kemudian anak kita kadang di jalan itu tertidur. Tentu nanti sangat terganggu apabila sampai di tempat terapi kemudian harus terbangun, kemudian masih merasa kecapean karena perjalanan, sehingga nanti proses terapinya tidak baik, moodnya terganggu. Kemudian belum lagi nanti kalau macet atau musim penghujan, untuk yang naik mobil mungkin tidak berpengaruh ya hal-hal tersebut, tapi untuk yang memakai sepeda motor itu sangat berpengaruh. Di antaranya yaitu tadi molornya waktu, kemudian anak merasa capek, kemudian anak tertidur di perjalanan, sehingga nanti kita merasa tidak worth it gitu. Jadi sudah jauh-jauh pergi terapi, sampai di tempat terapi anak rewel, sampai di tempat terapi anak tertidur, dibangunkan akhirnya rewel, sehingga terapinya sebentar, sehingga terapinya tidak berjalan dengan lancar. Tuh. Yang ketiga, biaya. Biaya ini tolong dipertimbangkan karena gini. Kalau kita pada awalnya biasanya itu setelah menanyakan berapa biayanya, karena saking butuhnya itu biaya berapapun itu kita sepakati. Namun di tengah perjalanan kita merasa keberatan ini terkait dengan kemampuan. Nah, hal-hal yang seperti ini itu yang sangat mengganggu konsistensi belajar anak. Artinya seperti ini, untuk biaya ini cari biaya yang seringan-ringannya menurut Bapak Ibu. Artinya meskipun biaya yang mahal belum tentu
mendapatkan layanan yang terbaik buat anak kita. Dalam artian, masih banyak tempat terapi yang tidak mahal namun dedikasinya tinggi untuk menerapi, mendidik dan melatih anak-anak berkebutuhan khusus kita. Yang terakhir atau yang keempat, waktu datang ke pusat terapi, tanyalah sebanyak-banyaknya tentang hal-hal yang berkaitan dengan anak kita, seperti tentang metode, kemudian tentang evaluasi, kapan evaluasinya, kemudian bagaimana evaluasinya, kemudian tentang terapisnya, kemudian tentang kegiatan lain di luar terapi inti misalnya. Karena di pusat terapi biasanya ada kegiatan di luar terapi inti, misalnya untuk ekstrakurikuler atau outdoor terapi, misalnya 2 minggu sekali atau sebulan sekali untuk mengajarkan generalisasi. Pusat terapi mengadakan outdoor terapi misalnya ke taman atau ke time zone atau ke kolam renang. Nah, demikian tips untuk mencari tempat terapi untuk anak berkebutuhan khusus kita. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video dan tips selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What we do here is go back, 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 back.